Sesaat lagi akan Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya. 98,0 FM Sonora Surabaya News, Traffic and Music. Selamat pagi, sahabat Sonora. Senang sekali di kesempatan hari ini saya Gorde Girlandia bisa hadir kembali menjumpai Anda. Apa kabar untuk Anda semua? Semoga tetap bersemangat ya untuk menjalankan apa yang menjadi aktivitas Anda di hari ini. Dan semoga semuanya tetap berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Anda yang selalu memilih Sonora Surabaya di 98,0 FM ini untuk menjadi teman setia Anda. Untuk pagi hari ini, program Dialog Sambang Parlemen hadir menemani Anda sampai dengan 1 jam ke depan. Dan untuk informasi, sahabat Sonora, bahwa selain Anda bisa mendengarkan melalui 98,0 FM, Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming audio kami di www.sonora.co.id Play Surabaya. Anda juga bisa simak secara visual tampilan kami melalui live YouTube di channel Sonora Surabaya dan juga di aplikasi Express Radio. Nanti tentu saja akan ada topik yang akan kami bahas ya terkait dengan evaluasi kinerja Wali Kota Surabaya 2024. Hadir bersama dengan saya Gorde Girlandia, Bapak Haji Muhammad Mahmud Esos MSI, Wakil Ketua Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat. Selamat pagi Pak Mahmud. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, nanti kita akan berbincang terkait dengan evaluasi kinerja Wali Kota Surabaya 2024. Ini banyak pertanyaan yang saya ingin ketahui nih Pak Mahmud. Nah, tapi sahabat Sonora, ini sebagai informasi di awal kebersamaan kita untuk Dialog Sambang Parlemen. DPRD Kota Surabaya ini sudah mengadakan rapat paripurna ya, itu Selasa 25 Maret 2025 dengan agenda utama pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban LKPJ Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2024. Di rapat tersebut, DPRD secara resmi mengesahkan usulan dari masing-masing fraksi untuk membentuk panitia khusus atau pansus yang bertugas membahas LKPJ ini. Nah, pansus ini diharapkan dapat bekerja secara maksimal, mengingat masa kerja juga dibatasi, yaitu maksimal 30 hari. Maksimal 30 hari. Nah, setiap fraksi di DPRD akan melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap LKPJ, khususnya pada poin-poin yang dianggap memang perlu adanya perbaikan untuk pelaksanaan pemerintahan di anggaran 2025. Nah, apa kemudian yang menjadi evaluasi dari DPRD Kota Surabaya terhadap kinerja Wali Kota di tahun anggaran 2024? Nah, ini nanti yang akan kami bahas selengkapnya. Nah, Pak Mahmud, 30 hari nih Pak, batas waktu yang disediakan bagi pansus LKPJ Wali Kota Surabaya tahun anggaran 2024 begitu ya. Nah, sekarang sejauh mana perkembangan pansus ini di DPRD Kota Surabaya? Ya, kami sudah mulai awal itu, begitu sudah diresmikan di paripurna, kita langsung membuat jadwal pembahasan bersama dinas dan bagian perusahaan daerah dan lain-lain yang dibawa pemerintah kota. Dan alhamdulillah semua sesuai jadwal. Bahwa DPRD ini punya kewajiban membahas, karena ini setiap tahun wali kota itu memang harus mengadakan pertanggungjawaban kepada masyarakat terhadap kinerjanya. Ya. Yang diwakili oleh DPRD. Masyarakatnya ini diwakili DPRD. Jadi kinerja dinas, misalnya ini dinas kependudukan, dinas tanah dan rumah, dinas lain-lain ya,
kita undang satu persatu dinas itu untuk menyampaikan hasil kinerja setiap dinas. Itu sebagai representasi dari kinerja wali kota. Kami tidak begitu saja percaya, tapi mesti kami cek di lapangan. Misalnya, pada waktu kami rapat dengan dinas sosial, ya, di dalam laporan kepala dinas yang mewakili wali kota itu menyampaikan bahwa kemiskinan di Surabaya ini sudah berkurang. Kemiskinan di Surabaya ini sudah menurun. Ya. Kita detilkan lagi, sudah turun itu di daerah mana, dari berapa menjadi berapa. Biasanya dinas itu nyebutnya persentase, oh sekian persen menjadi sekian persen. Nah, kalau persentase dari berapa, aslinya berapa, kita detilkan lagi. Setelah itu baru kita cek lapangan. Misalnya, oh ini sudah hampir 50% miskin, orang miskin Surabaya diatasi misalnya ini. Terus kita lihat di wilayah-wilayah kita, apakah orang yang dulu miskin sekarang tidak miskin? Atau tetap miskin? Atau tambah miskin? Berarti data-data itu antara lain tidak cocok. Cuma di kertas saja. Misalnya itu seperti itu. Anak-anak putus sekolah, korban PHK, dan lain-lain, itulah kita bahas tiap hari. Itu mencerminkan kinerja wali kota. Kalau bagus, kita katakan bagus. Tapi kalau jelek, ya kita tulis jelek nanti. Dalam laporan wali kota nanti, kinerja wali kota ini, ya kita tulis apa adanya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi catatan dari evaluasi khususnya dari Komisi B terhadap kinerja Wali Kota Surabaya di tahun anggaran 2024 kemarin bagaimana nih Pak Mahmud? Jadi kita ini tidak atas nama komisi, tetapi atas nama panitia khusus atau pansus. Oke, pansus, siap. Nah, pansus laporan pertanggungjawaban wali kota. Nah, dalam pansus itu saya juga wakil ketua pansus. Oke, siap. Ya. Jadi kita untuk anggaran dari seluruh kinerja wali kota, selain anggaran juga kita bahas kinerja-kinerja lain. Anggaran yang ada di pemerintah kota sudah kita bagi dua. Yang satu belanja-belanja dinas itu, yang satu pendapatan dari dinas-dinas penghasil, sama retribusi juga. Nah, dari pembahasan itu memang terlihat di pemerintahan Pak Erik ini sudah ya ada baiknya. Karena PAD itu pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak-pajak, misalnya pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak rumah makan, dan lain-lain, pajak hotel. Itu ada 9 pajak, itu sejauh yang saya tahu kemarin sudah 92% untuk 2024 ya. Karena kita ini membahas kinerja wali kota tahun 2024. Betul. Januari sampai Desember kita bahas sekarang kinerja wali kota itu seperti apa. Untuk pendapatan dari sisi pajak-pajak itu memang baik. Yang kurang baik itu dari sisi retribusi. Retribusi ini kita breakdown lagi apa atau dinas apa yang tidak baik kinerjanya. Ternyata di situ kita lihat ada Dishub. Dishub ini yang membawai, yang ngurusi parkir. Nah, parkir tepi jalan umum yang ditargetnya itu 101 miliar, hanya tercapai 48 miliar. Ternyata dari tahun ke tahun memang tidak pernah tercapai. Itu ya.
Berarti ini catatan utamanya dari Disub. Kalau untuk dinas-dinas yang lain, bagaimana kalau boleh tahu Ada Pak Mahmud? dinas lain itu yang baik juga ada, misalnya itu dinas pemuda dan olahraga Yeah, dan kebudayaan. Nah, yeah. itu ketika ditarget 100 miliar misalnya tercapai ada yang sampai 200 miliar. Hmm. Melebihi Misalnya seperti target itu. berarti nggih Pak Iya, Mahmud. lebih target. Mhm. Ada yang seperti itu ya. Ya. Jadi macam-macam memang. Ya rata-rata kalau kita lihat memang baik sih rata-rata. Cuma kalau kita dalami per dinas memang kelihatan ada yang nggak baik gitu. Oke. Nah, yang perlu kalau dari temuan nih Pak Mahmud yang sekiranya memang perlu pembenahan begitu ya. Lebih Ya, ke fokus ke dinas mana nih kalau boleh tahu Pak Mahmud? jadi kalau saya menyampaikan itu, saya melihat wali kota ini ada yang keliru menempatkan orang ya. Dinas Oke. itu kepala dinasnya ada yang tidak tepat di situ Hmm. Hmm. atau tidak bisa apa-apa di situ. Ada Hmm. yang begitu ya. Nanti kita kasih rekomendasi di belakang laporan kita ke wali kota itu rekomendasi Mhm. pansus ini apa? Yaitu misalnya ada orang yang nggak bisa apa-apa di situ. Mhm. Itu. Mhm. Oke. Pak Mahmud, ini bisa diberikan gambaran sebetulnya nanti tuh kinerja atau cara kerja dari pansus ini tuh seperti apa secara globalnya, Pak Mahmud? Jadi kita mengundang dinas-dinas. Oke. Ya, dinas ini misalnya kayak tadi dinas perhubungan harus kepala Ya, dinasnya yang hadir. oke. Setelah itu kita mintai data, tanya-tanya juga Mhm. apa-apa yang sudah dilakukan. Nah, dia mewakili wali kota, representasi dari wali kota. Kita kan nggak Hmm. mungkin tanya jawab dengan wali kotanya langsung Ya, sampai 1 bulan tiap hari. ya. Maka kita panggil dinas-dinasnya itu yang mewakili wali kota. Nah, itu cara Mhm. kerjanya. Lalu kita juga cek lapangan sidak-sidak. Dalam Ya, 1 bulan ini kita sudah atur ya. waktunya. Oke, Kita baik. untuk mengejar waktu ini Sabtu masuk, kadang Minggu juga masuk, Mhm. supaya cepat Mhm. selesai. Oke, baik. Karena waktu Berarti ya. memang diperlukan cek lapangan langsung ya, Pak Mahmud Ya, ya. Baik, baik. itu. Nah, ini sebagai bentuk edukasi kepada sahabat Sonora juga Pak Mahmud. Secara garis besar biasanya apa saja sih Pak yang dilaporkan oleh seorang wali kota begitu ya dalam sebuah LKPJ yang diserahkan kepada DPRD di setiap tahunnya. Ya. Jadi sebagai gambaran saja, Oke. dulu sebelum reformasi, laporan pertanggungjawaban wali kota, bupati, Mhm. wali kota atau bupati kepada DPRD. Jika DPRD itu setelah menelusuri, mengadakan rapat-rapat, hasilnya jelek, Mhm. maka direkomendasi DPRD menolak LKPJ wali kota karena jelek semua. Bisa begitu, zaman Oke. dulu. Ya. Setelah itu kalau ditolak DPRD, maka wali kota ini tidak bisa melanjutkan atau lengser. Oke, oke, ya, ya, ya. Zaman dulu, Ya, zaman sekarang zaman setelah sekarang. reformasi, LKPJ ini hanya rekomendasi bahwa ini begini, ini begini, begini, begini. Wali kotanya tetap nggak pengaruh ke Hmm, jabatan wali kota. ya. Itu ya perubahan dari tahun ke tahun sistemnya seperti itu. Kalau dulu begitu pansus ini jalan, wali kota itu mesti kaget-kaget, jangan-jangan nanti ditolak gitu. Ditolak nggak bisa melanjut wali kota. Hmm. Iya. Sekarang ini memang kita lewat dinas-dinas kita undangi satu-satu. Pendapatan dari dinas kita lihat satu-satu secara detail juga. Ada juga yang
yang tercapai, ada yang tidak tercapai. Begitu juga belanja, misalnya PU 1,2 triliun PU itu. Nah, itu 2024 ada sisa apa enggak gitu. Kalau menghabiskan aja nggak bisa, apalagi mencari gitu kan ya. Ya, Maka betul. maka kita lihat ada yang habis pas, ada juga yang sisa nggak sampai habis itu, ada yang nggak habis atau tersisa tapi targetnya tercapai 100% sudah ada juga Mhm, mhm. itu. Oke, Ya seperti baik. itu. Baik, baik. Nah, ini kalau boleh tahu Pak Mahmud, sudah mulai dari ini ya, dari beberapa hari ini yang sudah mulai berjalan ini pansus, Nah, lebih banyak temuan yang mencapai target atau tidak nih, Pak Mahmud? ya rata-rata memang tidak mencapai. Oke. Ya, ya 98, 95, 85 gitu dari target-target itu. Mhm, Itu mhm. dari target sisi pendapatan ya yang bisa langsung dilihat. Tapi Ya, kalau dari sisi kinerja itu rata-rata 100% indikator-indikator itu. ya. Jadi misalnya kinerja ini begini dinilai sekian itu Mhm, rata-rata 100%. Tapi hmm. ketika dari sisi pendapatan yang dinas penghasil itu yang tidak berhasil ya banyak. Oke, Kalau di pendapatan kan gampang ngukurnya. betul. Dari data sudah langsung terlihat Ya, ya Pak Mahmud. ya. Ya, Tapi ya, kalau baik. penilaian kantor ini baik apa enggak kinerjanya gitu kan enggak berupa Ini, angka, betul. berupa persepsi aja. Ya, betul. Maka dari itu tadi Pak Mahmud bilang perlunya memang sidak turun cek untuk ke Ya, lapangan langsung. Oke. Berarti tiap hari memang ada tim dari Pansus untuk turun setiap harinya, gitu Pak Mahmud. kalau turun enggak setiap hari, tapi rapatnya setiap hari sama Ah, Pemkot. Tuh, kita jadwal. Ini saya tadi kan rapat, oke. terus saya ke sini untuk wawancara dulu. Nanti habis ini rapat lagi. Ini nanti Baik. jadwalnya camat-camat se-Surabaya. Oke, rapatnya ini berarti masih terkait dengan evaluasi kinerja Wali Kota Surabaya 2024 Iya, berarti Pak Mahmud. iya, 2024. Oke, baik, baik, baik. Nah dari istilahnya yang temuan-temuan yang sekiranya Pak Mahmud tadi sampaikan bahwa lebih banyak yang tidak mencapai target. Lalu evaluasi apa nih yang sekiranya bisa menjadi rekomendasi diajukan oleh DPRD kepada Wali Kota, Pak Mahmud? Ya, untuk dinas-dinas yang tidak mencapai target, kita akan sampaikan ke wali kota. Harus ada evaluasi. Evaluasi itu bisa jadi potensinya memang rendah, ditulis Mhm. targetnya tinggi. Oke. Sehingga sampai kapanpun tidak bisa tercapai. Mhm. Tapi ada juga yang potensinya tinggi, ditulis targetnya itu rendah. Sehingga pasti Mhm. tercapai. Ya. Potensinya memang tinggi, tapi ditulis rendah. Mhm. Nah, seperti itulah misalnya untuk pendapatan. Dari sisi kinerja, misalnya pelayanan di kecamatan, pelayanan di dispenduk. Orang yang beda satu huruf aja nggak dilayani karena itu misalnya namanya Rahmat. Rahmat itu pakai RACH. Oke. Ini nggak ada C-nya, cuma Rahmat. Dispenduk itu tidak mau bikin. Padahal yang bikin KK atau KSK itu ya dispenduk sendiri. Dispenduk betul. Ya, orang itu kan kadang nggak sampai detail memperhatikan gitu-gitu. Nah, ketika itu beda nama, dispenduknya nggak mau Hmm, suruh merubah nama dulu di pengadilan. ya, Pengadilan lama, biaya lagi dan lain-lain. betul. Nah, Ya. seperti itu harusnya nggak boleh. Lalu ada juga saya lihat itu pendapatan dari rumah sakit. Mhm. Pendapatan rumah sakit itu misalnya ditarget 1 tahun itu misalnya ini 2 Ya, miliar misalnya ya. ya. Nah, tercapainya 4 miliar. Hmm. Dari sisi angka,
memang bagus, tercapai 100% lebih, 200% ya. Betul. Tetapi saya ini melihat kalau seperti ini berarti itu retribusi rumah sakit loh, orang-orang sakit kalau masuk rumah sakit itu bayar Betul. Suwandi sama BDH. Nah, Nggih. semakin tinggi pendapatan kalau Nggih. menurut saya ini semakin jelek. Berarti orang Surabaya ini yang sakit banyak. Nggih. Dari situ berarti sosialisasi soal kesehatan di kota Surabaya ini gagal. Ya. Lawang yang sakit banyak. Banyak, betul. Banyaknya dari mana? Ya dari dilihat dari retribusi pendapatan rumah sakit itu loh meningkat drastis. Drastis. Ya. Nah, kita bisa dilihat dari situnya. Lalu kita cek di BDH sana antri enggak? Ternyata antri bener. Tiap hari antri meluber kemana-mana. Tuh. Oke, baik. Nah, ini yang menjadi catatan-catatan juga untuk bahan evaluasi berikutnya begitu ya Pak Mahmud ya. Dalam mengevaluasi sebuah kinerja wali kota, tentu DPRD ini kan juga diharapkan bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang diharapkan nantinya bisa meningkatkan kinerja begitu ya dan performa dari wali kota termasuk nih dinas-dinas OPD-OPD di dalamnya. Namun istilahnya mungkin apakah nantinya akan ada istilahnya itu kayak membebani begitu ya, terbebani di aspek pendanaan gitu bagi Kota Surabaya. Apakah ada kondisi yang seperti itu, Pak Mahmud? Ya, jadi kalau membebani semua itu sudah berdasarkan perencanaan ya di Pemkot Baik. ini. Ketika itu tidak bisa ya tidak diprogram, tidak Oke. dimasukkan program. Jadi yang ada itu program-program yang bisa direalisasi, hanya di lapangan kadang tidak bisa terwujud karena cuaca. Misalnya Ya. perbaikan-perbaikan jalan karena hujan, atau karena longsor, karena bencana, karena apa. Nah itu kadang-kadang gitu aja yang tidak tercapai. Tapi yang lain itu memang kita lihat secara detail. Ya, saya kasih contoh misalnya di Pemkot itu ada denda bagi warga yang ngurus akte kelahiran terlambat. Ya. Misalnya ini ya. Ya. Jadi misalnya targetnya 500 juta dalam 1 tahun. Ketika target itu tercapai sama seperti rumah sakit tadi, berarti di kota Surabaya ini masih banyak orang yang tidak ngurus akte kelahiran setelah Betul. melahirkan anaknya. Itu berarti kan sosialisasi pemerintah kota kepada masyarakatnya tidak jalan. Kok masih banyak orang yang didenda, yang tidak punya kakak atau yang tidak punya akte kelahiran pada anaknya sudah besar baru ngurus. Itu kan kena denda. Ya. Berarti memang dinas ini khususnya di Penduk kalau seperti itu kurang maksimal. Lalu ada juga keluhan-keluhan lain yang hampir semua yang pelayanan-pelayanan itu memang belum bisa diharapkan secara maksimal ya. Yang pelayanan masyarakat, entah itu yang penertiban kayak Satpol PP atau warga yang menerima bencana banjir, kebakaran, itu kan harusnya jauh lebih baik penanganannya supaya ke depan wali kota juga lebih baik untuk evaluasi tiap tahun karena ini kinerjanya tiap tahun nanti. Baik, baik. Berarti memang kalau saya bisa garis bawah ini Pak Mahmud banyak sekali yang mungkin perlu menjadi pertimbangan begitu terkait dengan pelayanan berarti ini ya. Entah itu rumah sakit ataupun mungkin pelayanan-pelayanan di pengurusan dokumen-dokumen begitu Pak Mahmud. Iya, ya. Oke, baik. Nah, lantas bagaimana ini Pak Mahmud capaian kinerja secara makro penyelenggaraan pemerintahan daerah dari Wali Kota Surabaya di tahun 2024? Kalau secara garis besar, saya pelajari dalam bukunya maupun dalam rapat-rapat sehari-hari, itu ya masih masuk kategori baik lah wali kota ini. Oke. Ya, karena bisa
anggarannya itu terserap sampai 90% anggaran Oh, belanja. ya. Dengan 90% itu berarti banyak yang terserap, juga banyak pembangunan di Surabaya itu. Mhm. 2024 itu banyak pembangunan. Itu kalau dilihat dari garis besarnya evaluasinya. Ya, baik. Ya. Selain pembangunan, apalagi nih apa kinerja baik? Karena tadi Pak Mahmud sempat katakan anggaran belanja itu terserap sampai 90%. Hmm. Jadi kalau menurut saya di Surabaya ini ada dua lagi, yang satu adalah pembangunan tadi Ya, fisiknya baik. kota ini. Ya. Yang perlu disadari kota ini adalah isinya manusia, warga kota Surabaya. Maka selain pembangunan fisik, pembangunan mental, spiritual, dan pendapatan warga itu juga harus dilakukan yang baik. Ya. Sehingga warga ini bisa makmur. Pemanfaatan aset yang ada di pemerintah kota untuk masyarakat juga menunjukkan bahwa ada kerjasama yang baik dengan masyarakatnya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan penghasilan lebih. Mhm. Tuh. Mhm. Dan itu sudah Baik. dilakukan. Sudah dilakukan antara lain ada pemuda apa ini yang lahan-lahan Pemkot dikasihkan ke masyarakat untuk dikelola untuk Ah, usaha ya. itu. Ada yang gitu. Mhm, mhm. Baik, baik. Sekiranya program-program apa Pak Mahmud yang Tas ya. masih yang istilahnya tuh baik untuk dilanjutkan di 2025 ke depannya? Ya, saya kira yang perlu dilanjut itu kayak pemuda tangguh, Oke, bantuan baik. beasiswa kepada pemuda-pemuda yang SMA Ya. dan yang kuliah. Mhm. Nah, itu bagus menurut saya karena APBD itu disisihkan untuk membayari orang-orang tua yang tidak mampu nyekolahkan anaknya, yang Oke. SMA maupun yang orang tua punya anak pinter tapi tidak bisa masuk kuliah karena Oke. nggak punya uang. Nah, ini di Pemkot ada anggaran untuk membantu seperti itu. Mhm. Maka itu baik sekali, harus dikembangkan lagi, harus dipertahankan lagi. Kemarin kita lihat datanya itu ada 1.500-an, Ya, 3.500 baik. yang setiap tahun dibantu beasiswa seperti itu. Ya, maka Mhm. dari situ nanti di 2025 kalau perlu ditambah lagi menjadi 4.000. Oke, ditingkatkan kembali nih untuk kuotanya berarti ya Pak Mahmud ya. Mhm, mhm. Baik, baik. Nah, untuk urusan perumahan, Pak Mahmud, bagaimana ini capaiannya? Nah, perumahan kemarin kita bahas di Surabaya ini termasuk ya ada yang dari sisi rumah susun, Ya, misalnya ya nggih. warga yang belum punya rumah sudah disiapkan rumah susun. Hanya rumah susun ini ada yang modus-modus ya menurut saya. Misalnya gini, Betul. pemerintah kota ini kan terlalu baik. Ada kawasan, ada kawasan satu wilayah warganya diobrak karena dia Mhm, tidak resmi di situ. nggih. Ketika diobrak, warga protes saya nggak punya rumah. Oh ya sudah Nggih. masuk rumah susun. Seneng mereka Ya, masuk rumah susun, dapat rumah resmi. betul. Tapi yang lain melihat itu, oh kalau gitu saya bangun di rumah tanah-tanah yang jelas saja. Nanti kan diobrak, masuk rumah Hmm. susun lagi. Nah itu menjadi modus menurut saya, sehingga rumah susun ini cepat penuh. Mhm. Cepat penuh oleh orang-orang yang seperti itu. Dan tidak warga kota Surabaya juga ada yang seperti itu. Oke. Padahal rusun itu dibangun pakai APBD yang bersumber dari warga kota Surabaya. Surabaya. Orang-orang lain melihat
kok bisa seperti ini? Gini aja caranya, bangun aja di sini. Nanti kan diusir, nanti Hmm. diobrak kasih rusun. Gitu. Hmm. Ini Oke. orang Surabaya sendiri yang tidak mampu, tidak kebagian rusun. Sebenarnya Pemkotnya baik sudah membangunkan rusun itu, Mhm. Cuman tapi belum tepat sasaran akhirnya ya Pak Mahmud. ya tidak tepat guna, tidak tepat sasaran. Ya gara-gara Mhm. gitu. Antara Mhm. lain Baik. yaitu kalau soal perumahan ya, karena ada dinas perumahan. Ya, baik, Tuh. baik. Nah, kalau dengan kondisi yang seperti itu, rekomendasi apa yang bisa di apa rekomendasikan begitu, Pak Mahmud? Ya, kalau seperti itu, misalnya salah satu masalah perumahan, Ya. maka dinas itu harus benar-benar menyeleksi. Ada kawasan yang dihuni warga-warga dari mana-mana. Hmm. Silakan diobrak, silakan dibersihkan. Tapi sebelumnya harus didata, Ya. didata yang benar. Mana yang Surabaya, mana yang enggak. Orang Surabaya Mhm. kalau mau ditawari rusun, tawari. Enggak mau ya suruh pergi. Kalau orang luar Surabaya jangan ditawari, juga jangan dibiarkan di situ. Ya harus pergi Oke. terus, kembali ke desanya. Mhm. Ini Mhm. enggak dibiarkan, tanah-tanah enggak jelas dibangun, dibiarkan. Terus saya Mhm. mengamati juga kinerja lurah, camat Ya. yang di bawah, Oke. yang di lapangan. Nah Oke. itu mestinya ketika ada bangunan-bangunan liar, warung-warung liar yang di atas saluran, harusnya langsung Mhm. action, tidak diam apalagi kerjasama. Ini Ya. saya kasih contoh banyak PKL-PKL yang di atas saluran, camatnya tidak berkutik. Hmm. Ada apa? Oke. Sehingga nanti ketika ada banjir, saluran buntu, nggak bisa membongkar karena ada PKL permanen di atasnya. Nah, oke, betul. Ya lambatnya di situ Pemkot itu. Kadang kita nemui di lapangan seperti itu, kita sampaikan ke Satpol PP, Satpol PP itu nggak berani. Hmm. Nanti ini gini loh, orang-orang orang jelas salah-salah di atas saluran sudah jelas salah dibangun. Mhm. Sekarang pakai galvalu mau ditembok malah. Hmm. Inilah Surabaya ada gitu-gitunya ya. Di samping prestasi yang baik-baik juga ada yang Ya. seperti itu. Mhm. Mhm. Ya, Baik, baik, baik. Nah, terkait dengan ketertiban masyarakat, bagaimana ini sejauh ini yang didapatkan Pak Mahmud? ya kalau masyarakat khususnya orang Surabaya sendiri selama ini sudah tertib. Ya. Ya, daerah-daerah tertentu sudah bebas malah tidak ada kendala untuk penertiban. Tapi di Ya. daerah-daerah tertentu lainnya itu masih banyak yang tidak tertib. Seperti Hmm. ya misalnya taruh barang-barang depan jalan, depan rumah yang Oke, besar gitu kasih oke, itu makan jalan raya betul. dan menambah kekumuhan itu masih banyak. Itu daerah-daerah Mhm. tertentu ya. Ya, ya. Itu untuk ketertiban. Lalu untuk keamanannya juga sama. Ya, makin banyak sepertinya warga pendatang yang Mhm. belum dapat pekerjaan juga itu akan menjadi masalah sosial baru. Harusnya Hmm. sudah di stop, nggak boleh masuk sini lagi. Baik yang baru, karena orang arek Surabaya sendiri yang asli masih belum dapat kerja. Oke. Ditambah orang baru yang dari luar kota datang ke sini mencari kerja. Mhm. Maka yang jadi korban adalah arek Surabayanya itu. Hmm. Itu ya. Baik, baik. Sehingga itu sempat kemarin kan ada informasi memang harus ada pendataan begitu ya. Orang Ya, pendatang yang masuk yang dengan data yang jelas sedetail mungkin begitu nggak Pak Mahmud? ya, betul itu. Itu harus jelas. Mhm, Di mhm, mana harus ditelusuri. baik. Nah, Pak Mahmud, aspek inovasi seperti apa nih yang mungkin bisa disampaikan Pak Mahmud untuk capaian Kota Surabaya? Ya, kalau menurut saya di Pemkot itu ada badan usaha milik daerah Ya. yang
yang mana itu juga pelayanan seperti PDAM, PD Nggih. Pasar, rumah potong hewan, Nggih. dan lain-lain. Nah, itu harus penuh improvisasi untuk bisa bangkit, mendapatkan keuntungan yang tinggi dan membantu masyarakat. Tetap bisa membantu masyarakat. Karena itu adalah perusahaan daerah, badan usaha milik daerah. Itu ya. Sehingga perlu ditemukan, dicarikan improvisasinya. Itu. Lalu untuk dinas-dinas yang pelayanan masyarakat juga harus menemukan di luar kebiasaan pelayanan yang biasa. Ya, kalau biasa-biasa saja ya hasilnya biasa. Harusnya ada yang luar biasa. Misalnya ada permohonan ya 10 menit aja selesai lah itu. Harusnya gitu. Di tempat lain bisa. Rapat nggak usah lama-lama ya 20 menit langsung hasilnya, yang penting dikawal. Ya itu yang masih ada gitu-gitu di Pemkot ini. Itu ya. Ya, baik. Pak Mahmud, kalau untuk transparansi sendiri bagaimana sejauh ini, Pak? Kalau yang saya lihat transparansi di Pemkot sudah terjadi, ya, karena dari sisi lelang misalnya, lelang itu tidak ada pertemuan orang dengan orang, kontraktor dengan pejabat Pemkot gitu nggak ada di kantor loh ya, nggak tahu di luar sana, ya, nggak ada, tapi semua lewat online. Urusannya, sehingga itu juga menjadi transparansi, semua masukkan berapa-berapa, kalau ada lelang itu ya terlihat. Sistemnya sudah bagus kalau soal itu. Itu menurut saya. Oke, baik. Pak Mahmud, harapan apa nih yang bisa Pak Mahmud sampaikan terkait dengan evaluasi kinerja Wali Kota Surabaya 2024? Ya. Jadi kita ini tujuannya sama, membuat kinerja wali kota agar lebih bagus dari tahun 2024. Sekarang masuk 2025. Saran saya, harapan kami dari Pansus ini, ya perbaiki dan maksimalkan tingkat pelayanan di masyarakat. Perbaiki dan maksimalkan dari sisi pendapatan. Tekan kebocoran. Ya, kebocoran pendapatan yang lari nggak jelas kemana, ditekan seminimal mungkin. Juga intensifikasi, yaitu penghematan di dalam. Kalau sesuatu yang tidak perlu dibeli ya nggak usah dibeli. Sehingga ada penghematan, uangnya dipakai untuk masyarakat, baik itu pengadaan apa untuk masyarakat semua. Begitu juga ekstensifikasi, penggalian potensi yang dari luar itu. Penggalian pendapatan dari luar, misalnya pajak-pajak restoran yang nggak mau bayar ya harus disita, ditutup. Harus berani gitu. Ya, itu menurut saya. Dan itu masih harus dilakukan oleh Pak Wali ini. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Mahmud untuk informasinya yang luar biasa. Salam sukses selalu Pak Mahmud, selamat menjalankan tugas. Terima kasih ya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sahabat Sonora, sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Kita sudah ada di penghujung program Dialog Sambang Parlemen bersama dengan Bapak Haji Muhammad Mahmud SOS MSI, Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya dari Partai Demokrat. Saya Gordia Girandia dengan segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Sampai jumpa. Terima kasih telah Anda dengarkan spesial program Dialog Sambang Parlemen. Acara ini dipersembahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya, Jalan Yosudarso nomor 18-22 Surabaya. DPRD Surabaya, Omah Curhat Arek Surabaya.